Itu lagi di mana, Bang? Ntar kirim ke gue ya. Iya, pasti. Itu lu lagi di mana itu? Gue lagi di GMKI. Yoi. Ini konsolidasi buat Korwil 3 apa atau gimana? Kita nggak level lagi lah Korwil, kita ketua umum lah. Ada nggak? Menarik sih. Gue selalu seneng ngobrol sama lu. Motivasi lu Kenapa masuk game KI apa sih, Bang? Gue tuh sampai sekarang nggak tahu. Lu masuk game KI itu karena apa gitu? Gue sebenarnya masuk GMKI itu dijebak itu, Cu. Dijebak karena? Jadi waktu itu kan gue ketua gereja lah di Jakarta Timur kan. Gue lagi kegiatan, kan zaman itu masih musim-musimnya revival, ngerti gak lu? Ingat nggak revival gitu? Iya. Itu karismatik banget lah itulah. Karismatik banget. Jadi gue pengen buat okumene revivalnya. Udah. Itu kalau nggak salah tanggal 28 Oktober 2017 tuh. Jadi gue ketemu sama kawan gue, Andi. Siapa? Bang Andi. Andi. Udah kenal sama Bang Andi sebelumnya. Andi itu teman kecil gue dari kami bayi. Oh, si Andi. Anji atau Andi, sorry. Andi. Oh, Andi, oke. Jadi gue sama dia, dibilang dia masuk game kayak aja, katanya begini. Bagus lah game kayak itu kan dibuat dia kan. Dalam hati gue masuk gue. Nah masuk gue, lu tahu nggak waktu gue kegiatan itu? Apa? Satu pun anak game kayak nggak datang, Jing. Itu statusnya gue masih ini ya. Gue masih apa? Gue masih maper khusus tuh. Lah, lu belum masuk di situ lu. Iya, gue belum masuk. Lu kan masuk bulan Desember kan? Gua panitianya. Panitia mapernya kan gua. Nggak ada yang datang. Nah, akhirnya gitu kan. Nggak ada yang datang. Akhirnya gua masuk, gua tengok. Wah, ini katanya kita ini anak kandung gereja ya kan? Kok kayak anak tiri gitu loh. Terus dibilang juga kan GMK ini kan gereja tak terlihat gitu loh. Iya kan? Secara teorinya ya. Kenyataannya tak terlihat sama sekali, Cuk. Lanjut. Tapi itu humor GMK ya. Gue ngerti. Akhirnya gue masuk. Itu pergumulan kan. Iya, benar, pergumulan teologi. Gue masuk GMK itu, terus masuk. Ya akhirnya jatuh cinta lah. Maksudnya gue merasa kayak ini organisasi mahasiswa dan Kristen gitu pikiran gue. Ya kalau kita anak-anak teologi ini tidak mengisi secara teologi ya, yang kerohanian itu, spiritualitas itu kan sayang menurut gue gitu. Akhirnya gue masuk lah. Makanya aktif lah terus-terusan. Lalu apa yang lu lihat? Apakah ekspektasi lu ketika masuk dan ketika lu sedang berjalan ini sesuai atau tidak? Satu sisi sih gini ya, gue tipikal orang nggak terlalu banyak berharap sih terhadap sesuatu. Gue tidak berharap organisasi itu memberikan gue sesuatu, memberikan gue sesuatu, tapi gue lebih kepada apa yang bisa gue kasih gitu loh. Karena gue lihat situasi yang keadaan yang ada, berarti gue harus mengabdikan diri gitu, kayak meluangkan waktu segala gitu sih. Karena pada dasarnya gini loh, kita nggak perlu apa-apain di GMK ini. GMK ini memang udah apa ya, secara landasan berpikir, secara praktik sebenarnya sudah bagus banget gitu loh. Bahkan ini visioner banget pemikiran-pemikirannya itu. Makanya gue sambil belajar juga di sana sambil juga ya menularkan apa yang gue punya gitu. Ceritanya gitu GMK itu. Oke. Lalu lu agak syok nggak ketika kok culture-nya seperti ini? Dalam mindset lu kan anak kandung gereja nih gitu kan. Agak syok nggak? Gue jujur nih gue ya tuh dari
Satu sisi gue shock ya, nggak tahu kita cabang-cabang yang lain ya. Ini kan kita bicara yang Jakarta di mana kita berkader ya. Di zaman itu kan lu tahu kan apa namanya banyaknya matinya departemen kan. Iya betul. Ya kan. Jadi kita juga nggak bisa gini loh. Kita juga nggak bisa meminta sesuatu yang berlebih sebenarnya sesuai yang kita harapkan. Karena situasi seperti itu. Malah kita dipaksa untuk mengisi kekosongan itu gitu loh. Nah, itu yang menurut gua yang gua laksanakan begitu. Jadi ya terlepas ya pro dan kontra isu-isu yang beredar lah. Iya, gue ngerti. Gue juga sama kayak lu, syok banget karena gue pernah coba datang ke beberapa gereja. Gue tanya 9 dari 10 gereja itu kalau nggak salah mereka bilang mereka nggak tahu GMKI. Itu yang di Jakarta loh, nggak tahu GMKI. Gimana? Gue berpikir anak kandung gerejanya mana ini loh. Itu yang gue berpikir, wah gila. Makanya gue berpikir harusnya ada anak teologi yang punya relasi ke gereja, jangan berpolitik seperti itu. Tapi memang gini juga sih, Cok. Kita harus lihat riwayat history of GMKI terbentuk sebenarnya. Ya kita melihat memang history GMKI terbentuk memang tidak terlepas dengan namanya dinamika politik saat itu yang ada. Betul. Jadi kayak GMKI ini, gue lihat ya dari semua histori GMKI ini, seperti GMKI ini mempersiapkan diri gitu loh untuk sesuatu. Bagaimana sih kita bisa berkontribusi terhadap negara gitu. Itu sih menurut gue ya. Makanya waktu dulu masih balance. Ketika lu tanya cerita-cerita para senior-senior, mereka itu ke gereja, ibadah, bahkan aktif gitu loh di gereja. Nah, dan juga ada aktif juga di dunia politik. Mungkin saat ini hanya ketimpangan gitu ya. Fokus GMK-nya kan kebanyakan ranah politiknya gitu. Tanpa kita mencek ya balancing antara pelayanan di gereja sama di luar gereja. Gitu. Sama-sama melayani sih konteksnya, tapi kok kita tidak mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam juga gitu. Iya, betul. Dalam gereja internal kita gitu. Gue setuju sih. Dan gini, gue pengen ngajak lu sedikit refleksi untuk kepemimpinan PP yang sekarang. Menurut lu gimana dibandingkan Ketum Sahat yang kemarin? Karena lu kan hidup dalam Ketum Sahat juga kan. Lu tahu gimana kepemimpinan Ketum Sahat karena 2017 masih sama-sama ini kita ngerasain Ketum Sahat kan? Ya, masih lah. Gua ini takut gitu ya. Takut sebenarnya apa namanya? Takut dihajar seluruh Indonesia kan. Masalah GMK seluruh Indonesia kan. Tapi gua konteksnya ini. Tapi kita kan bukan PP ya, gua kasih tahu. Kita bukan PP, juga bukan pengurus cabang. Kita level kader nih gitu loh. Level kader aja, kader GMKI gitu loh. Nah, kalau gue lihat sih gini, kalau kita perhatikan, kalau kita buat apple to apple ya antara Ketum Sahat sama Ketum Cornelis kan, kita lebih kembali dulu tujuan kepemimpinan mereka itu apa gitu. Kalau memang kita lihat Ketum Sahat kan memang jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa untuk sosial yang tinggi kan itu juga mempengaruhi ya kebijakan-kebijakan beliau yang ada. Dan kita bilang memang standar yang dibuat beliau tinggi standar beliau yang tinggi. Nah, tapi kalau kita melihat ke zaman Cornelis, Ketum Cornelis juga, ya kan, memang satu sisi ada kelemahan sih ya, ada kekurangan ya, baik mengenai tentang roda-roda organisasi yang ada, apalagi terlebih yang karteker GMK Jakarta yang membuat chaos ya kan, itu juga kan perlu juga menjadi bahan pembelajaran, bahan perenungan. Apakah pengambil sikap kebijakan itu kita lihat gitu loh, efeknya gimana gitu, efek terhadap cabang itu dan efek terhadap kepengurusan PP itu. Yang banyak gue ikutin banyak kegiatan PP ya, memang banyak seperti miskomunikasi kali ya, ataupun kita bilang kalau kita bilang lebih halusnya begitulah, miskomunikasi lah, supaya tidak terlalu dihakimi dan dijudge kita. Nanti kan terlalu kasar kita nanti dibilang bukan kader GMK ya, tidak mengasihi lagi kan, susah kita, dan tidak mengampuni. Apalagi itu yang karismatik ini kan mengampuni, mengasihi.
Tapi orang jarang masuk GMKI loh, bro. Ya, kader-kader GMKI memang jarang. Dari karismatik jarang sebenarnya. Mengapa jarang? Karena kita tidak menyentuh sebenarnya. Padahal sama-sama aja. Tidak ada antara bedanya antara karismatik dan protestan dan Katolik. Nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi kan cara perekrutan kita yang harusnya berbeda gitu. Karena mereka kan kita tahu lah dengan modernisasi gereja saat ini, Rapsu pasti tahu. Bahkan gereja-gereja mulai banyak, ya aku penderitaan sih. Intinya gue nggak naik turun surga deh, itu aja aku itu. Oke, lanjut. Aduh. Nggak dijangkau, dan itu juga PR lah. Makanya di zaman Ketum Cornelis ini kan memang ada kemajuan sih ada. Tapi memang kekurangan pasti ada. Yang lebih fokusnya itu terhadap ini sih, tujuan kita GMK ini gitu, lebihnya ke situ sih, mempersiapkan itu ke arah tujuan itu gitu loh, tidak proses yang harus kita lewatin itu yang menurut gua belum. Kalau ditanya orang kan apa kontribusi lu kader GMK, macam kita pusing juga kan kalau jawab gitu kan. Kita sudah berkontribusi lah, setidaknya kita masuk GMK kan sudah berkontribusi. Walaupun kejebur. Ya kan? Walaupun kejebur kan. Tapi jujur gue sampai saat ini ya, GMKI adalah hidup gue gitu. Betul. Dan gue tidak mungkin bisa terlepas dari GMKI. Gue aja sekarang di sekre GMKI Palangkaraya, teman-teman ada di sini. Jadi ini kehidupan kita yang memang yang harus kita ceritakan juga nanti kepada teman adik-adik GMKI yang lain, agar mereka itu tidak mengalami proses-proses yang kita alamin gitu loh, kemandekan kaderisasi, kemandekan pelatihan kaderisasi, kemandekan bicara tentang bagaimana kita menanggapi isu-isu yang beredar, dan juga mempersiapkan diri untuk ke masa depan yang akan datang loh. Itu harus dipersiapkan loh. Karena lu pikir ya gini loh, orang masuk GMKI capek-capek di dalam, terus dia keluar itu kayak orang linglung gitu. Gue ngapain dia gitu? Iya. Pernah nggak sih lu tanya begitu sama kader begitu? Kan gitu. Maksud gue seharusnya kan dikatakan di dalam anggaran dasar kita bahwa GMKI inilah laboratorium. Berarti kalau kita artik secara filosofi bicara tentang laboratorium kan tempat pembelajarannya. Kalau lu buat obat kan di laboratorium ya. Kalau obatnya belum siap, belum matang, dan belum tidak bisa diuji kan, betul keluar. Nah, kalau kader-kader GMK ini yang dimana kan dikatakan di laboratorium, seharusnya di sini semua dipersiapkan gitu loh, maksud gua. Sehingga nanti ketika keluar mereka sudah siap gitu loh. Masyarakat itu sudah menerima, perguruan tinggi itu sudah menerima, terus gereja juga sudah menerima. Ini maksud gua yang harus kita telaah di situ, dan kita refleksi lah menurut gua mengenai GMK saat ini. Oke. Maka Rapso nanti jadi ketua cabang kan GMKI Jakarta. Berat. Saya nggak ada modal Pak buat jadi ketua cabang GMKI Jakarta. Gimana dong? Memangnya GMKI Jakarta perlu modal kan untuk kita menjadi ketua cabang? Gimana sih? Ya, lobby mah pasti ada lah modal. Gue kan nggak ada. Ya, tapi kan dari subscribernya kan sudah ada. Aduh. Gua tuh gimana ya? Kemarin badan pengurus cabang yang baru ada yang bilang sama gue, kontribusi lu apa coba gue? Terus dalam hati gue nih, orang nggak tahu kontribusi gue gitu loh. Gue udah nulis, gue renungan Natal 2018 itu kan dari gue. Terus gue ke Italia bawa nama GMK itu kan dari gue juga. Gue masih bingung. Badan pengurus cabang yang bilang kontribusi lu apa coba cabang? Ini kocak ya. Ketika kita mengkritisi juga itu kontribusi. Iya, itu maksud gue adalah orang mungkin menganggap kritik itu adalah suatu hinaan, tapi buat gue ya kritik itu karena gue sayang gitu loh. Sama kayak kemarin gue kritik pengurus pusat karena GMKI Jakarta itu di caretaker. Sebenarnya gue sayang gitu loh sama pengurus pusat. Tapi kemudian kan ya balik lagi, Korwil 3 kan sekarang di mosi tidak percaya. Iya kan? Iya, gue sampai dikirimin sama anak cabang Bandung kok, senior cabang Bandung. Cabang Bandung sendiri juga ikut tanda tangan mosi tidak percaya sama Korwil 3. Lu bayangin kan? Artinya kan ini berarti gue ketinggalan isu dong gue nih, semenjak gue nggak di Jakarta ya.
Gue juga sebenarnya, oh ya udahlah, gue nggak mau terlalu banyak terlibat lagi di sosmed kan. Sebetulnya banyak yang harus dibenahi gitu loh. Makanya gue kritik sebetulnya kemarin Korwil 3 nggak jadi jembatan nih antara pengurus pusat dengan GMKI cabang Jakarta waktu di caretaker. Malah kan ngerjain skripsi dia. Dia kan masih skripsi kemarin tuh kan. Nah ini Doco. Ini juga kita harus pertimbangin. Ada sedikit moral kita sebagai anak muda ya dan mahasiswa gitu. Moralnya adalah gini loh. Kita kuliah sambil ber-GMKI. Dan kita juga ada tanggung jawab kita kepada orang tua gitu. Betul. Yang dimana orang tua kita menyekolahkan kita, tujuannya ini untuk supaya lulus gitu loh. Nah, ini yang gue maksud ini. Gue nggak larang orang lama kuliah, menurut gue nggak masalah. Itu semua orang tergantung cara mereka menanggapi segala sesuatu. Tapi memang GMKI juga harus melihat ini suatu masalah yang harus dikasih solusi sebenarnya. Gitu loh. Agar apa? Agar bagaimana ketika orang masuk GMKI, mereka juga kuliah dan segala macam itu tidak terganggu juga. Gitu. Ya, maksudnya mungkin pasti ada lah formula untuk itu gitu loh. Nggak mungkin nggak ada. Pasti. COVID ini aja dicoba dicari formulanya, ya kan dicari formulanya apa aja kan? Entah lockdown lah, entah ada katanya apa namanya itu yang kalung kesehatan dari kementerian itu kan. Kalau anti corona kan semua ada formulanya. Tapi soal itu bagus dan tidak bagus kan tergantung orangnya. Betul. Yang memakainya kan. Betul. Itu yang itu yang jadi persoalan gue juga sih. Maksud gue banyak anak GMKI yang ternyata kasihkan ber-GMKI tapi kuliahnya berantakan juga gitu loh. Gue nggak menyalahkan mereka, tidak. Tapi biaya untuk kuliah itu juga nggak murah gitu, mahal banget gitu loh. Jadi lu bayangin aja gitu loh. Apalagi gue pernah dengar khotbahnya Pendeta Hariman yang dibilang IPK 1, aja mau ngurus cabang jadi BPC, ngurus kuliah aja belum bener, gimana mau ngurus cabang gitu. Itu kan ribet ya. Kayak gitu. Itu sarkas banget tuh. Iya, itu gue dengar waktu khotbahnya Pendeta Hariman waktu di Natal GMKI Nasional Bandung kan. Gue rasa juga lu ikut sih Natal Nasional di Bandung. Tahun berapa tuh? 2000 berapa? 2019 kemarin. Kan gue kerja, cuy. Oh iya, lu asisten ya? Gue kan kerja. Sekarang aja lu bisa WA DM-an gue. Dulu kan nggak bisa. Anjay. Saking menyibukkan diri. Gitu. Tapi kenapa lu nggak maju badan pengurus cabang, Bang? Karena gue lihat lu adalah salah satu orang yang capable. Oke, lu punya niatan politik, tapi lu nggak murni untuk politik praksis ya. Gue lihat seperti itu dalam diri lu. Makanya gue pikir kenapa lu nggak masuk ke badan pengurus cabang. Gini loh, Co. Kita kan sama-sama kalah ini, Co. Oh, lu anjing. Enggak. Gue nggak lihat kok. Kan itu kan pendaftaran dibuka. Enggak, maksud gue gini. Kita nggak kalah, hanya kurang suara. Kita kurang suara saja. Enggak, itu pendaftaran memang dibuka, tapi satu sisi gue lihat gini sih, Co. Apa namanya? Keselarasan sih. Gue lebih pada keselarasan. Gue gini, kalau lu lonely sendiri atau sendiri di situ ya, kalau lonely kan, lu sama aja gitu, lu nggak akan bisa ngubah apa-apa. Gue itu gini, gue mengerti itu foksi para badan pengurus cabang, ngerti gue. Kabit-kabit itu tujuannya apa gitu. Kabit-kabit itu menjalankan visi misi yang akan pengen dilaksanakan oleh ketua cabang satu periode ini kan gitu kan, 2 tahun. Nah, gue merasa diri gue itu apa ya, mungkin tidak bisa mengikuti visi misinya kecap gitu loh. Mungkin nggak bisa, ataupun memang gue nggak capable lah di situ mungkin menurut gue. Jadi gue sadar diri dengan ketidakmampuan gue selaku anggota biasa yang tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa ini gitu loh. Jadi gue nggak mau ngambil kemarin itu gitu.
Gitu, alasannya begitulah. Bukan siapa-siapa ya. Siapa-siapa kita. Iya. Jadi nggak cocok aja. Frekuensinya nggak sama. Mereka tuh pakai Telkomsel, kita masih Asia gitu. Jadi susah nyambungkannya gitu. Dan juga kita kan bukan temen, nggak mengusung. Jadi sadar diri ya kan. Loh kan kita harus harus mengasihi, gimana sih? Teorinya gitu, Cok. Kenyataannya kan nggak bisa begitu. Praktiknya susah ya, betul. Praktiknya susah. Dan juga saat ini Badan Pengurus Cabang menurut gue saat ini bagus kok orang-orang yang menurut gue dan teman-teman kita juga semua di dalam, termasuk sahabat-sahabat gue, termasuk orang-orang yang berkontribusi banyak juga semasa mereka jadi anggota biasa. Jadi begitu sekarang. Ya harapannya sih harapannya semangat mereka untuk membangun itu tidak kendor aja gitu kan. Udah setahun ini kan, udah mau setahun gitu. Depan udah 2021 juga mempersiapkan. Mudah-mudahan nggak caretaker lagi kan. Gitu. Janganlah. Pak, masa lu ngedoain caretaker lagi anjir. Bercanda gue, nggak mungkin ada caretaker. Kan mungkin ketua umumnya beda. Iya. Lalu lu ngelihat sebagai kader, apa yang kurang dari program pengurus pusat yang mungkin ini urgent nih tapi kok nggak dilaksanakan? Di bidang apa? Gue lebih karena kalau bidang gue nggak bisa sebutin. Nanti orangnya chat kita ya kan, jangan gitu loh Pet, ya kan mau maju kan, kita juga kita kan, ya kan. Nanti dibilang kita ini menghalangkan langkah orang ataupun merugikan orang lain. Tapi memang gue secara keseluruhan sih, satu sih menurut gue bicara tentang internal ya. Internal itu gini. Di internal itu gini loh, kita kan selaku pengurus pusat kan dengan slogan dan slogan kita bahwa Informes Umum Sini itu loh. Iya. Ya yang penting itu kan kesatuan ya antara pengurus pusat itu kan maksudnya kesatuan gitu, gotong royong lah untuk membangun, untuk menjalankan semua visi dan misi program yang ada. Sehingga kesatuan ini yang menurut gua bisa menjalankan setiap program itu dengan baik. Ini kuncinya di sini nih, menurut gue ya. Akar-akarnya di sini nih, supaya tumbuh pohon-pohonnya itu atau tumbuh-tumbuhannya. Akarnya di sini nih, gitu. Kesatuan itu sih satu. Yang kedua memang karena adanya masalah di situ, menurut gue ada miskomunikasi antara itu. Jadi kan efeknya adalah tidak berjalannya suatu program dengan baik, gitu loh. Efeknya di situ sih menurut gue. Baik itu pelatihan kaderisasi, baik itu mengenai tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional kan gue hadirin ya. Waktu gue di Salatiga kan gue hadirin ya, SKD ya. Ente sponsornya gue hadirin ada. Ente sponsornya banyak ya sampai ke Salatiga. Ya kan duit sendiri, Cok. Iya. Duit sendiri. Tapi duit orang dikasih gitu, duit sendiri memang bayar. Mantap. Jadi gue lihat di situ kayak kita ini benar nggak sih kita ini berorganisasi gitu loh? Benar nggak sih kita ini ber-GMKI? Gue nggak menyatakan diri gue benar ber-GMKI. Gue juga tidak. Gue pun menaruh sehormat-hormatnya kepada mereka yang mendedikasikan diri, yang mengabdi di baik Badan Pengurus Cabang, baik itu di pengurus pusat. Karena mereka otomatis meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, bahkan meluangkan pikiran dan uangnya gitu untuk menjalankan roda-roda organisasi. Hanya saja kan ketika kita sudah masuk ke sana, otomatis kan resiko yang harus kita tanggung kan begitu. Dan gue bilang orang-orang itu orang hebat gitu yang ngambil resiko itu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu resiko itu bagus, kita sudah tahu resiko itu begitu gitu. Tapi kok kita nggak ini ya, nggak apa namanya itu nggak all out gitu. Oke, ngerti. Nggak all out. Oke. Gitu ya. Kok kita kayak setengah gitu loh. Kok telur setengah matang enak gitu loh. Kalau daging setengah matang kan nggak enak kan. Itu gitu. Jadi ya itu sih kritik gue sebenarnya. Tapi gue nggak mau publis ke siapapun. Tapi ketika ketemu anak-anak di sini gue cerita begini loh GMK itu begini. Gue
gue jujur, gue masih, kalau orang bilang secara angkatan, jujur gue baru 3 tahun berGMK itu. Tapi gue 3 tahun itu gue nggak pernah nyiain waktu gue yang menurut gue, karena seperti tema saat ini, pergunakanlah waktu dan tetap berpengharapan. Ngeri. Tapi lu tau gak sih, maksud gue, atau jangan-jangan orang tidak atau kader GMKI yang lain atau pengurus pusat pun tidak menghayati Ut Omnes Unum Sin, karena itu kajiannya dalam itu soal Ut Omnes Unum Sin, tentang perbedaan gereja, aliran, lalu kemudian cara penyembahan gereja, lalu kemudian disatukan Ut Omnes Unum Sin dengan pemahaman bahwa kita satu di dalam Kristus, seperti itu. Jadi baik perbedaan itu, kita ingat iman kita satu kepada Kristus, seperti itu. Nah, seringkali yang gue temui adalah ketika gue mengkritik sesuatu yang bukan teman dia, gue tuh dijauhi gitu loh. Jadi menurut gue kayaknya Omnes Unum Sin itu kayak sekedar slogan gitu loh, nggak dihayati, nggak dihidupi gitu loh, menurut gue. Tapi gini loh, Cok. Gue bersyukur sebenarnya gue itu mengalami kaderisasi di GMK Jakarta. Lepas dengan banyaknya proses-proses organisasi yang tidak berjalan dengan baik ya. Gue bersyukur karena gue menemukan senior-senior itu, senior-senior yang mengajarkan gue banyak hal menurut gue. Terlepas orang bilang pro dan kontra, baik dan buruknya gitu. Tapi gue diajarkan itu, gue 6 bulan tinggal di cabang, cuy. Waktu gue masuk GMK 6 bulan gue tinggal di sana, dan gue betul-betul diajarin tata cara organisasi itu gini. Sampai 6 bulan itu gue betul-betul menyerapin betul kan apa yang rohnya GMK itu. Makanya gue pikir ini luar biasa gitu. GMK ini luar biasa, hebat ini. Bahkan mereka itu sudah bisa memperhitungkan sesuatu itu jauh sebelum hal itu terjadi gitu loh. Makanya gue pikir seharusnya kita ya mempersiapkan diri itu ada untuk masalah-masalah yang akan di depan yang kita akan hadapin gitu. Bukan masalah tentang siapa mau jadi ketua cabang, siapa yang mau jadi kabid, bukan itu. Itu bukan esensi gitu loh. Menurut gue nih, kita seharusnya itu lebih kepada ketika pun kita dipercayakan jadi badan pengurus cabang, lu habis-habisan di dalam gitu menurut gue. Habis-habisan di dalam, di dalam apapun itu untuk mempersiapkan kader-kader ini. Siapapun pun nanti ketua cabangnya, siapapun yang nanti mau naik, kita nggak usah pedulikan sampai ke tahap itu gitu loh. Tapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan kader-kader ini sehingga kita bisa distribusi kader kemanapun gitu, baik itu ke kementerian, baik itu ke PNS, baik itu yang lain-lain. Itu menurut gue yang lebih pada fungsinya kan gitu. Karena GMKI sendiri didirikan pun tujuannya seperti itu gitu loh, mempersiapkan kader-kader yang siap melayani gitu loh, di segala bidang. Gitu. Itu sih menurut gue. Makanya kan ya sudah lah, karena gue juga nggak ambil GMKI. Makanya kan harusnya disediakan ladang seperti itu. Misalnya ada orang yang kayak gue nih minat menulis, ya disediakan ladang untuk menulis seperti itu. Orang website GMKI, PP GMKI sekarang aja udah nggak aktif kok. Belum bayar kali. Iya, gue ngerti lah, pokoknya nggak aktif. Lalu ada orang yang minat berbisnis gitu, ya disediakan ladang seperti itu. Ya saling bahu membahu, maksud gue seperti itu. Jangan nyikut-menyikut, jadinya malah bukan kaderisasi kader, tapi malah kayak sikut-menyikut antar kader, ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti gue. Tapi memang gini juga sih, apa namanya? Kalau lu lihat memang soal untuk eksistensi kan pada dasarnya kan semua orang kan berlomba. Betul. Tapi kan kita lihat satu sisi perlombaan ini kan sebenarnya hanya ajang kita untuk kebahagiaannya, kan pesta gitu ya menurut gue. Jadi tidak terlalu kerana harus kita jelekkan yang lain gitu. Enggak sih menurut gue. Hanya lebih kepada lu tunjukin aja kali, ketika lu bercahaya dan bersinar, pasti lu dihamperin orang karena orang butuh cahaya untuk berjalan kan gitu. Menurut gue sih gitu, nggak perlu. Makanya kayak kemarin kita kompersat GMKI, gue nggak pernah juga gue konsolidasikan teman-teman untuk pilih sana pilih sini, nggak pernah sih.
waktu awal-awal game kayak gue masuk buat ibadah di rumah-rumah senior, terus buat makrab, terus buat pertemuan kan rutin ya, terus suka tukar kado, gue nggak pernah konsolidasikan untuk pilih sana pilih sini, karena bagi gue ya itu gue nggak mau menggiring orang itu gitu loh. Gue pengennya mereka itu dengan kesadaran mereka sendiri, mereka menentukan sikap gitu loh, tanpa harus ada intervensi tertentu. Karena menurut gue begini, ketika mereka dengan kesadaran sendiri mereka memilih seseorang, pastinya dia pun ikut terlibat untuk membangun bersama gitu. Betul, gue setuju. Ngerti kan? Jadi ada moralnya di situ ada. Gue dukung dia nih, karena gue tahu bahwa dia yang bisa gitu loh. Yang setidaknya mau bekerja, mau melayani. Dan gue harus dukung orang begini gitu. Gue pengen lebih ke tahap kesadaran itu, maksud gue, yang harus kita tanamkan. Tidak lebih kepada bicara tentang kedekatan, tidak bicara tentang diajak nongkrong ke sana sini terus kita pilih. Maksud gue, come on man, ini 2020 gitu loh. Lu kalau orang milih-milih begitu jangan salahkan ketika sesuatu itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Makanya ketika lu milih orang seperti itu dan lu komentar lagi kepada orang-orang seperti itu dan lu marah-marah itu gini cabang ini segala macam, yang kesalahannya di lu. Kenapa lu pilih gitu loh? Maksud gue lebih kepada situ. Untung gue kalah. Bukan kalah, kita kekurangan suara. Oke, menarik sih. Gue tuh awalnya sempat ini sih. Awalnya gue pikir lu adalah orang yang sombong, Bang. Karena kita sempat ini kan beda pendapat kan. Kayaknya kayaknya di tenda deh kita ngobrol banyak soal bagaimana merangkul manusia deh. Dan gue tertarik dengan kata lu. Sebenci-bencinya lu sama si A, lu jangan sampai melupakan dia sama-sama kader GMKI seperti itu, sehingga ya lu jangan, kalau bisa lu jangan menghina, jangan membenci seperti itu. Itu menarik sekali menurut gua. Gua membangun hubungan itu ya, maksud gua nggak tahu karena gua kan sekolah teologi ya dan gua full timer di gereja itu 4 tahun cuy. Dan gua ketua dari gua guru sekolah minggu, dari ngapel gereja sih. Ngapel gereja, gue di sekolah minggu, ketua remaja, ketua pemuda, WR singer, khotbah gitu. Gue ngalamin proses-proses itu menurut gue. Dan gue pikir ya GMKI yang menurut gue orang-orang yang intelek gitu loh. Yang mengapa kita harus memberikan sekat antara satu sama lain. Betul. Jujur gue ini hubungan gue sama teman-teman di BPS ini bagus. Sama yang lain gue bagus semua, baik pun gue kalah dan segala macam gitu loh, pertarungan itu gue bagus-bagus saja, bahkan gue support apapun yang mereka kerjakan gitu loh. Walaupun karena gue nggak di Jakarta gitu, kalau gue di Jakarta gue pasti gue ke cabang gitu, pasti gue bantu apa yang bisa gue bantu, karena menurut gue gini, terlepas kita juga sebagai orang yang kalah gitu loh, jangan sampai kayak membiarkan teman-teman kita itu sendiri gitu. Betul. Nah, seharusnya kita support gitu. Karena apa? Karena tujuannya sama, Cok. Ketika pertandingan itu, ketika siapa yang kalah sama yang menang, kan tujuannya tetap sama gitu. Bagaimana GMKI Jakarta khususnya bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemajuan teknologi yang ada saat ini gitu. Lu nggak tahu kan ketika saat ini kehidupan normal seseorang udah berubah gitu. Sekarang belajar udah online. Dulu kita malas banget belajar online gitu. Sekarang mau tidak mau, ketika kita dipaksakan menghadapi itu, kita sekarang udah terbiasa dengan itu. Makanya gue bilang ya GMKI-nya harus siap gitu loh menghadapi itu gitu loh. Kalau kita nggak siap, gue bilang kita akan tergerus angin, tergerus tsunami, tergerus apapun itu yang menghancurkan kita. Menurut gue ya. Koreksi jika gue salah, karena menurut gue ini pandangan gue pribadi sih. Makanya gue berpikir gini, ketika pun gue ke Palangkaraya, gue tetap ketemu sama anak GMKI, tetap gue coba berkontribusi apapun yang bisa gue kontribusikan, baik itu secara ide, tenaga, dan uang, yang materi yang mungkin gue bisa bantu gitu. Selagi gue punya, kalau gue nggak punya ya tenaga, ya pikiran, waktu, itu juga menurut gue kontribusi menurut gue. Jadi ya gue pengen GMKI itu gini, gue pengen GMKI itu kayak
kita harus berubah, bertransformasi gitu loh. Betul. Dasarnya tetap sama, filosofinya tetap sama, tapi cara kita berorganisasi, cara kita untuk berkampanye, bicara tentang bagaimana ke masyarakat, bagaimana perguruan tinggi, bagaimana ke gereja, ini yang harus kita ubah. Karena Jo, kalau lu lihat ya, saat ini ya, kita ini udah ketinggalan jauh banget gitu. Jauh banget kita ketinggalan gitu. Kita hanya terus berlomba bicara tentang aku mau jadi ketua cabang, aku mau jadi kabid, aku mau jadi kodim segala macam. Banyaknya seperti itu. Jadi fokusnya mereka tidak kepada fungsinya, tapi lebih kepada iya gitu loh. Gak ada gitu menurut gue. Jadi ya gue nggak bilang diri gue lebih hebat, enggak, gue nggak mau begitu. Nah, tujuannya belajar bersama. Kalau gue ya terlepas nanti orang bilang Petrus banyak ngomong segala macam ya. Setidaknya gue ngomong. Iya, berkontribusi, memberikan ide, iya kan? Iya, gitu. Bagian dari kontribusi seperti itu. Harapan lu ke depan buat GMKI ataupun pengurus pusat yang nanti akan terpilih mungkin tahun ini, pengurus pusat yang baru, apa harapan lu buat mereka? Harapan gue bicara tentang kesatuan dulu ya. Yang pastinya tidak ada visi misi kabit ya. Visi misi kabit? Visi misi kabit nggak ada. Yang pasti kan visi misi ketua. Jadi gue hanya pengen di satu komando gitu. Jadi apa yang dikatakan ketua umum bukan berarti otoriter, tapi kan segala sesuatu dimusyawarahkan, tapi ada hak prerogatif ketua umum kan ada. Betul. Karena kita yakin juga pastinya ketua umum juga mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Dia pun tidak ingin GMK ini mengalami kemunduran. Pastinya semua begitu. Jadi yang gue harapkan si GMK ini ya bisa siap lah untuk menghadapi masa-masa ini. Yang pertama, yang kedua, gue lebih kepada balancing tupoksi sih ya. Iya betul. Gitu. Balancing tupoksi gini sih menurut gue. Ketika seseorang memang memegang media, ya kasihlah orang media yang benar-benar tahu media. Gitu. Ini bukan slot ya. Untuk jangan slot gitu loh. Iya. Memang tanpa ini bicara tentang landasan idealnya. Yang begitu tanpa slot gitu loh, tanpa harus aku kabit ini kami dapat satu kabit, kami gini kasih segala macam. Memang idealnya memang begitu tanpa ada begitu, tapi kan memang prakteknya kan tidak, memang kita bisa pungkiri itu terjadi. Tapi maksud gue walaupun begitu situasi dan kondisinya, tetap orang-orang yang pas gitu. Iya, setuju. Gue nggak apa-apa caranya gimana pun, tapi setidaknya orang-orangnya pas. Basicnya memang di situ seperti itu. Iya itu, jadi dia nanti tidak perlu belajar ulang lagi gitu loh, dari nol lagi, karena waktu 2 tahun singkat cuy. Iya makanya, lu bayangin. Gue aja 2017 itu masih ingat gue lempar telur tuh. Di pengurus pusat. Gue nggak bilang, gue yang bilang. Oke. Tapi ya itu yang mungkin yang harus dibenahi sama kita semua kader-kader GMKI, karena orang yang punya potensi ya harusnya disupport, orang yang belum punya potensi harusnya juga disupport, sama-sama disupport menemukan apa potensi yang ada dalam diri mereka seperti itu. Jangan sampai kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Gua tuh tertampar sama omongan lu Bang waktu kemarin di tenda itu, bener. Ya kita nggak sebut nama ya, siapa yang gue benci, tapi dengan lu ngomong kayak gitu tertampar seperti itu. Gila nih Petrus bisa ngomong kayak gini gitu. Gue mikir kayak gitu. Pendeta karismatik biasa. Dan lagi-lagi Protestan kalah dengan karismatik kalau masalah menyentuh hati. Tapi gue udah nggak. Gue sekarang lebih ranah kepada ini bicara tentang pelayanan ya. Gue lebih ranah ke ini sih, lebih ranah ke bagaimana gue mengabdikan diri ke masyarakat sih sekarang. Yeah. Menurut gue pertarungan dan iri terhadap gereja saat ini kan besar. Jadi gue nggak mau terlibat di situ lah. Gue lebih pada ya ketika Tuhan Yesus katakan kamulah umat yang
umat yang terpilih, Kak. Imamat yang rajani, umat yang artinya kan arti eklesial sebenarnya, kita dipanggil keluar untuk melayani gitu ya. Jadi gue lebih ranah ke situ sih. Jadi, saat ini kita lihat apa namanya, gereja-gereja saat ini juga perlu kita kritisi sebenarnya, tapi nanti di lain segmen lah. Gitu. Karena banyak banget. Lu bisa cek tuh. Ini selalu apa namanya, untuk pemantik kalau bahasa Cipayung atau GMKI buat diskusi kan. Pemantik. Oke. Kan GMKI selalu itu. Nah, kita diskusi ini pemantik ya. Gue aja pikir gitu. Lu bisa cek gak sih, di mana ada gereja, di mana ada jumlah umat Kristen itu terbesar, di situ kemiskinan tinggi gitu. Iya, gue setuju. Nah, maksud gue peran-peran gereja yang menurut gue, ya seharusnya kita tingkatkan untuk itu. Jangan perpuluhan terus yang diambil gitu. Pendeta juga butuh makan, bro. Tapi nggak jadi pekerjaan dong. Terus gimana? Sepakat nggak lo? Iya, ngerti. Sepakat lo? Jangan jadi pekerjaan dong. Gue ngalamin itu proses itu. Jadi gue berhenti di situ. Gue nggak mau. Karena menurut gue nggak terlalu. Gue ngerti sih. Sebulan sebelum gajian, seminggu sebelum gajian udah diingetin bayar perpuluhan kan gitu. Pakai ayat Malaikat 3 pula ya kan. 18 tuh. Pelahap tikus lah entah apa lah nanti yang menghancurkan merongsong. Tapi ya, bagi gue nggak salah di situ. Iya, nggak salah buat gue. Tapi lebih ranah gini, itu seharusnya bisa ke kita bangun di jemaat itu loh, perekonomian gitu. Maksud gue begitu ya, ranah ke situ. Di mana sih kontribusi gereja saat ini? Nggak ada juga. Iya, belum terlihat ya, dan sih gue salah belum terlihat. Ya itu pergumulan gue juga sebagai orang teologi ya kayak gitu. Karena gue jangan sampai gue cebur jadi pendeta, tapi gue nggak punya kemampuan apa-apa nih untuk memberdayakan jemaat gue misalnya. Itu kan juga repot kan. Itu yang ya gue juga nggak bilang pendeta salah, cuma bisa modal khotbah doang. Tapi ketika ada permasalahan hukum misalnya, gue nggak punya teman hukum. Gimana coba gue mau ngedukasi jemaat gue kalau gue nggak tahu kajian hukum misalnya. Hal-hal semacam itu kan dibutuhkan dalam jemaat perkampungan, pedesaan seperti itu. Kalau lu lihat ya, menurut gue ya, kalau lu kan gue sering ke pelosok desa ya. Gue ini dari 2016 sudah ke desa-desa ya. Tapi fokusnya di daerah Kalimantan, Kalbar. Yang gue lihat adalah malah gue sangat kagum sama militansi jemaat desa, walaupun memang secara perekonomian mereka itu tidak kita bilang dikata cukup gitu. Tapi jiwa mereka untuk melayani, jiwa mereka untuk memberi, jiwa mereka untuk saling membantu itu besar gitu. Dan juga memang kekurangannya adalah bicara tentang fasilitas ya, fasilitas yang dimiliki gitu. Fasilitas contoh sekolah, terus jalan, terus jenjang pendidikan sih ketika anak-anak mereka selesai. Maksud gue itu seharusnya gereja bisa fasilitasi gitu. Tapi memang inilah kekurangan. Iya. Dan perlu dibenahi secara lebih perlahan. Nggak bisa cepat prosesnya karena waktu yang dibutuhkan untuk mengedukasi itu tidak setahun 2 tahun. Untuk terjun dan kita dipercaya masyarakat juga nggak gampang gitu. Jadi butuh waktu semuanya. Dan mungkin gereja sudah terlalu nyaman untuk beberapa pendeta atau beberapa pendeta yang nggak mau di pelayanan di pedesaan misalnya karena terkait akses, terkait harta dan segala macam. Padahal pendetanya mungkin masih muda seperti itu. Ada juga yang seperti itu yang nggak mau di desa, yang lebih saya mau di kota lah gini. Sehingga ketika
ketika berhadapan dengan pendeta yang di desa, ini pendeta yang di kota tidak punya pemahaman di desa seperti itu. Padahal pembangunan itu seharusnya dari desa loh. Betul, pusatnya dari desa pembangunan seperti itu. Bahkan sebetulnya ekonomi kita Indonesia ini kan dimulai dari UMKM sebetulnya, masyarakat desa, masyarakat kecil yang punya andil berperan untuk menghidupi ekonomi negara seperti itu. Tapi kan ya pada nyatanya enggak gitu. Pada nyatanya pada praktiknya. Tapi kan GMKI sudah masuk ke jalur itu. GMKI sudah masuk ke jalur itu. Ya kan udah deklarasi kemarin kan. Deklarasi apa? Udah masuk ke jalur itu dong mereka kan. Udah masuk jalur itu ke situ. Okay. Jadi udah bagus. Udah bagus itu. Okay. Masuk jalur ke situ. Kita juga udah menonton beliau berdebat, jadi udah bagus. Okay. Dia mewakili keresahan-keresahan saat ini. Dan gini, Cok, maksudnya tidak cuma gereja loh, Cok. Itu tidak cuma tugas gereja gitu. Itu tugas GMKI juga. Selaku anak kandung gereja. Kita jangan pernah berfokus. Ini makanya gue bilang ini. GMKI kan sudah punya bidang-bidang masing-masing dan sudah punya lembaga biasanya, lembaga bentukan. Sudah ada itu semuanya. Nah, seharusnya kita bisa support begitu. Bisa, tapi kita mau apa enggak gitu. Karena menurut gue aja ke Kalimantan kemarin segala macam, ke Kalbar, pelayanan begitu. Jujur gue nggak ada di support GMKI. Gue itu disupport malah dari daerah mereka sendiri yang meminta kepada kita. Nah, kalau ini kan bisa kita combine gitu dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa, baik itu masyarakat Kristen gitu, baik pun yang tidak Kristen. Karena kan namanya kita ini harus kebinekaan ke-Indonesiaan itu harus kita jaga kebangsaan. Itu kan bisa sebenarnya. Apa sih nggak bisa dibuat GMKI? Apa sih saat ini yang kurang dari GMKI? Semua peralatan lengkap, fasilitas lengkap, menteri ada, Mahkamah Konstitusi ada, MA ada, apalagi yang kurang dari GMKI? Semua ada perangkat itu. Mengapa kita hanya terfokus kepada satu bidang politik sih? Iya, makanya. Gua tuh, sorry ya, gue langsung sebut bidang ya. Bidang ekonomi kreatif tuh buat gue nggak berfungsi sama sekali. Iya. Iya kan? Oke lah. Nyalon nggak dia nih? Nyalon nggak dia nih? Nggak ngerti gue dia nyalon atau enggak. Tapi kalau nggak nyalon kita ngomongin nih. Kalau nyalon dia susah ini. Iya jangan. Gue nggak tahu. Tapi buat gue gini. Oke lah seminar, oke, gue hargai seperti itu. Tapi follow up-nya apa gitu? Follow up-nya gimana tentang ekonomi kreatif? Gue bilang kok kader-kader misalnya kalau dari cabang Ambon yang punya Papeda mungkin bisa kita buat toko online misalnya, atau mungkin bisa buat kalung yang berisi dari kerang-kerang pantai seperti itu, ya macam-macam sebenarnya yang bisa dijual. Ya gue nggak menemukan itu sebetulnya. Bahkan sebetulnya gue udah tawarin loh, ini durian gue pengen pasarin nih lewat GMKI melalui ini. Nggak ada respon. Tidak ada respon. Bagaimana? Padahal untung banyak ya. Apa? Padahal ya, untungnya gede ya. Lumayan. Buat gue lumayan gitu loh. Maksud gue daerah Medan misalnya yang punya durian misalnya. Ya kan? Yang memang kawasannya di situ durian, ya coba diekspos, diangkat, kayak gitu. Bagaimana cara menjualnya? Kan kita juga, ya ini sih, kita nggak tahu ya, punya senior yang bidang ekonomi nggak? Gua rasa ada sih. Ada kita ada. Makanya itu kan bisa kita semua lengkap. Iya makanya, tinggal minta tolong gimana caranya. Pelaksanaannya gimana di lapangan, itu kan butuh orang-orang yang langsung terjun ke lapangan, para pengusaha, para pedagang, senior-senior kita, kan gitu. Tapi ya, sesuai dengan Bang Petrus bilang, kita diarahkan cuma satu, politik, seperti itu.
Padahal kan banyak. Banyak banget. Tapi ya itu memang keresahan kader-kader saat ini sih. Gue malah berpikir gini, pernah nggak sih lo mikir gitu ketika lo masuk GMKI apa yang dapat gitu? Iya. Jadi, pernah. Gue sih jujur gue dapat banyak, tapi yang lain gitu loh. Iya. Yang teman-teman yang lain yang hanya datang GMKI seadanya, semaunya. Yang kita buat PA pun mereka terkadang hadir, terkadang enggak. Yang kita buat diskusi terkadang hadir, terkadang enggak. Bagaimana dengan mereka ya? Ketika ditanya kemana GMKI? Ya. Ketika ditanya lagi apa yang didapat? Betul. Bingung jawabnya. Berarti ada suatu masalah ketidak tertarikannya terhadap GMKI. Gitu. Lu bisa cek dong di Jakarta itu coy. Jumlah pemuda itu terus itu besar coy. Iya. Kampus gue itu aja setiap tahunnya ya, itu menerima mahasiswa itu hampir 200. Iya. Itu untuk teologi ya? Belum yang lain kan? Belum ya. Tapi ya sudah lah. Soalnya gue kemarin kan tawarin untuk dibuat komisariat di sana. Malah nggak jadi. Gue juga bro, gue kan paling kenceng tuh. Kita bikin komisariat di STT Jakarta. Cuman kan ya, yang satu udah naik jadi. Ini kan kabit 1 ya udah. Dari STT Jakarta udah naik kabit. Jangan sampai nggak ada dari GMKI Jakarta, dari STT Jakarta loh, karena di situ embrionya dari situ. Nah, iya maksud gue ya begitulah. Tapi ya sudahlah, kita doain aja supaya para pengurus yang menjabat di GMKI ini. Pasti, itu mah pasti. Gue selalu bilang sama teman-teman pengurus cabang yang sekarang Jakarta, gue bilang lu kalau butuh apa-apa, lu bisa kontak gue gitu loh. Maksudnya kayak misalnya sumbangan dana kalau memang gue bisa bantu gue kasih, karena gue bisa seperti ini juga karena GMKI gitu loh. Nggak mungkin, lu bayangin dong 2018 gue ditelepon langsung sama Ketum Sahat buat ke Itali, lu bayangin loh. Ngeri. Gue tuh deg-degan. Ya masa gue nggak ada penghargaan sama GMKI, ya gue kritik GMKI, tapi kan gue tetap inget di mana gue lahir, di mana gue berproses seperti itu. Walaupun ya gue masih baru juga hitungannya gitu. Gue pengen naik sesuatu nih. Apa gitu? Kalimat apa yang pengen lu sampaikan kepada GMKI saat ini? Gua tanya. Ya, gue gini. Lu kan tahu bang, gue orangnya sangat idealis ya. Gue sangat menjunjung tinggi juga nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin yang pertama, kurangilah sikut menyikut antar teman, itu nggak perlu lah itu. Sesudah pemilihan ketua cabang ya udah damai lagi aja, ya ajak diskusi apa segala macem kayak gitu. Itu sih yang pertama yang buat gue resah banget. Ya setelah lu udah milih dia, lu udah nggak aktif lagi. Jadi ya lu cuma datang diarahin buat milih kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saling menghargai, bang. Gue lebih senang kalimat lu kemarin itu, saling menghargai satu dengan yang lain. Betapa ngeselinnya pun orang itu, betapa ngekritiknya pun orang itu, ya tetap temenan aja gitu loh. Karena itu tetap teman kita di GMKI, kita berproses bersama di sana, apalagi teman satu angkatan seperti itu misalnya yang lu bilang kayak gitu kan. Jadi ya gue berpikir ya itu hal yang tepat gitu loh. Lalu kemudian saling membantu, misalnya gini, kalau lu punya kenalan senior apa, ya coba bantu aja melalui senior itu. Mungkin kenalan senior itu bisa membantu kehidupan dia, bisa membantu minat dia, seperti itu. Misalnya ketika gue suka nulis, gue punya kenalan senior ini karena dikenalin sama si A. Itu kan saling membantu jadinya. Dan ya kembali lagi buat gue, GMKI itu ya pada dasarnya tuh etika. Makanya gue selalu bilang Johannes Leimena itu tertarik sama kajian etika.
salah satu pemikiran dia tentang politik adalah etika melayani itu karena diskusi teologi, bro. Gitu. Makanya selalu dikedepankan etika gitu loh. Bukan yang naik ketum apa saling sikap menyikat. Jadi kita selalu ngomong soal Johannes Leimena, tapi kita nggak tahu bahwa Johannes Leimena tuh tertarik dengan kajian teologi gitu loh. Iya. Gitu. Timbullah pemikiran ini karena diskusi teologi. Coba. Dan diskusinya di STT Jakarta bilang. Iya, STT Jakarta tuh makanya kalau kader-kader GMKI bilang STT Jakarta tuh ancos, jangan kayak gitu. STT Jakarta tuh embrio GMKI. Kalau nggak ada STT Jakarta, nggak ada teolog-teolog dari STT Jakarta, Johannes Leimena nggak mungkin tahu kajian teologi. Tapi ya gue respect sekali, gue hidup dengan perbedaan. Akhirnya gue berpikir bahwa teologi juga harus diejawantahkan ke dalam masyarakat. Kita harus bersinergi dengan yang lain, karena bukan hanya Yesus aja menggeser batas, tapi kenapa gue lebih senang untuk bergaul, gue membuka diri, karena itulah sejatinya teologi kayak gitu. Kita bisa berbaur dengan orang lain. Bagaimana kita membuka diri sama orang lain, berdiskusi dengan cabang disiplin ilmu yang lain, itu kan suatu yang hal menarik gitu loh. Kalau lu jadi pendeta, itu tadi balik lagi. Kalau lu jadi pendeta, lalu kemudian lu nggak punya kenalan hukum, gimana lu bisa bantu masyarakat lu soal hukum misalnya? Kan bingung juga, keluarga gereja lu soal hukum kayak gitu. Jadi salah satu komponennya ya adalah relasi gitu loh. Gitu. Jejaring ya. Lu sama-sama orang teologi nih kita. Gue kalau kalimat yang pengen gue sampaikan ke GMKI jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang ada sebenarnya. Jangan pernah sia-siakan waktu dan tanggung jawab yang diberikan kepada suatu pengurus cabang. Apapun yang terjadi, apapun kritik, apapun sikap menyikut yang terjadi, jalani saja. Lu tetap jalankan fokus lu, jalankan tugas lu. Karena setidaknya lu membuat suatu titik di setiap kepengurusan di mana lu berada. Gue lebih tepatnya lebih baik menjadi story maker lah. Buat apa kayak sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Maksud gue, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul. Dan itu untuk pengurus. Ketika untuk kader-kader di GMKI, gue hanya bilang, lu jangan lihat casing luarnya GMKI, contoh GMKI Jakarta. Ketika lu masuk ke dalam GMKI Jakarta, lu akan menemukan permata-permata yang indah. Yang dimana lu akan dibekalin, dimana lu akan dididik, dimana lu akan disiapkan. Walaupun memang bentukannya keras, walaupun memang kita kayak di ospek ulang gitu loh, ketika ketemu senior ini. Dan itu menurut gua modal yang besar, dan jangan pernah takut di situ. Masuk aja, ikutin aja. Gue yakin ketika lu memang serius di sana, lu akan menemukan nilai, lu akan menemukan suatu ide, lu akan menemukan diri lu dan terbentuklah jadi diri. Karena apa? Gua ada saat ini, jujur karena didikan sendiri. Jujur karena juga jejaring gua masuk sekolah kader ekumenis nasionalis, gua bisa belajar di sana itu juga kan. Jadi GMKI itu tempat untuk kita berkreasi, tempat untuk kita belajarlah sampai muntah, belajarlah sampai kau tidak mampu untuk belajar lagi. Kalau gue sih pengen kalimat di GMKI itu.
Itu aja sih kalau gua. Sehingga nanti lu jadi kader itu siap lo di luar tuh. Lu bisa diuji tuh. Karena orang loh, pandangan orang terhadap kader game ke Jakarta itu tinggi loh. Tinggi mana? Jadi ada suatu beban yang kita bawa gitu kemanapun kita berada. Setidaknya kita bisa bukan ku bilang menang gitu, tapi setidaknya kita seri lah kalau kita berdialog, seri gitu. Walaupun kalah tipis lah 0,1 ya kan, dan kalahnya jauh banget kan, susah ngejarnya. Kayak MU sekarang kan susah ngejarnya. Itu aja sih kalau gua saran. Apa nama kalimat-kalimat yang GMKI. Ini terakhir Bang, kesempatan dapat jodoh di GMKI. Lu kan maestro nih. Berapa persen peluang kader GMKI bisa sama kader GMKI lain? Berjodoh lu mengapa bilang gue maestro? Karena lu sekali ngegait ketua cabang, Bang, lu bayangin. Gue yang ngedeketin kader biasa aja keringetan. Jadi gini sih. Aduh. Gua ngambil kader GMK itu nggak kenapa? Kenapa? Karena ada senior bilang sama gue begini, Pet, kalau lu tidak menikah sama sesama anak GMK, organisasi lu tidak tuntas, lu tidak paripurna. Jadi gue pacaran, maksudnya deketin cewek GMK supaya kayak gini, hidup kita sama gitu loh. Lu juga mengalami di GMK sama, gue juga mengalami di GMK sama. Jadi nggak terlalu ribet nanti ketika kita menjalani setiap pacaran, setiap proses. Apalagi anak GMK ini kan tahu pulang jam 3, pulang jam 4, pulang jam 5 pagi. Kerjaannya diskusi, minum kopi, diskusi, minum kopi. Jadi supaya saling memahami ya, supaya nanti ketika lu pacaran dia udah ngerti kehidupan lu gitu loh. Gue pengennya begitu sih. Makanya gue pacaran sama anak GMK. Cara dapatinnya gampang, berdoa dan bekerja. Bangke. Sekali dapat ganti orang labora. Sekali dapat ketua cabang lagi. Gue minder loh sebenarnya ini. Minder gini loh. Bukan gue minder karena apa? Ini minder karena jabatan ya. Dibayangin ketika gue nanti jadi nikah punya anak gitu, tiba-tiba anakku juga masuk GMKI. Ya maknya bisa ngomong, bapakmu itu hanya anggota biasa, mamanya di ketua cabang. Kan minder gitu aja. Iya. Minder masih. Gue cuma di situ aja, walaupun memang gue bisa timpalin, walaupun kita anggota biasa, kelasnya ada beda gitu, beda kelas berat gitu loh. Iya. Sombongkan diri aja. Mantan staff. dapat Novia juga yang nama pemikirannya juga sama. Dia juga tidak memiliki jiwa idealisme itu tinggi gitu. Iya. Secara idealisme itu dia tidak pengen itu gitu. Punya prinsip hidup itu yang tinggi gitu. Nggak pernah memelacurkan diri terhadap politik. Tidak pernah. Dia memang betul-betul strength bicara tentang jaga nilai itu. Menurut gue cewek ini harus gue dapat nih gimana bisa. Makanya gue berpuasa. Sampai puasa emang orang karismatik emang selalu seperti itu, berpuasa. Kita ini seperti mengelilingi seperti Daniel yang mengelilingi tembok Jericho. Ketika kita berdua 7 kali keliling, roboh tembok itu, ya kan? Gitu. Mantap. Begitu. Oke. Bang, thank you sudah. Palangkaraya. Thank you sudah ngobrol sama gua. Ini akan jadi refleksi yang menarik. Sebagai kader kita sebagai kader ngelihat GMKI seperti apa.
lu dengan fokus kepada masyarakat, gua dengan fokus kepada pendidikan. Kedua hal itu tetap berguna buat perkembangan GMKI ke depan, tapi yang pasti gua pribadi kalau dilibatkan untuk acara GMKI, gua siap, dan gue yakin lu juga siap untuk mengabdi di GMKI. Ya. Oke. Tidak harus jadi pengurus. Tidak harus jadi pengurus, gua setuju. Karena gue ke Italia juga statusnya anggota biasa kan gitu. Berarti lu bisa sombong dong lu ya. Aduh. Ada yang lu sombongin. Gila, gue gak pernah ke Italia. Aduh, itu juga hoki. Beruntung aja karena saat melihat gue bagus ya udah. Memang lu hebat. Gue akuin secara intelek, secara karya tulis, secara intelek lu. Gue acungin tempo juga. Luar biasa. Nah, gue bilang ini luar biasa kok. Seandainya Rapsu jadi HI ini luar biasa. Wah, anjir, jangan digiring dong. Aku tim Hore aja, tepuk tangan aja. Iya. Kan tapi prosesnya gue harus masuk dulu jadi badan pengurus cabang. Mana laku dilirik gue untuk jadi badan pengurus cabang. Nggak ada yang mau. Iya ya. Kenapa kemarin lu nggak masuk? Karena katanya pengalaman gue kurang di bantu-bantu panitia, harus mulai dari kepanitiaan maper apa segala macem. Sementara gue lu nggak ikut ya? Iya, tapi gue bingung sih. Gue pernah bantu pengurus pusat waktu acara WSCF 2018 itu gue perwakilan dari GMKI Jakarta. Apakah itu bisa masuk juga ke panitiaan atau enggak, gue nggak ngerti. Tapi ya udahlah, daripada nanti gue ribut di masalah kriteria, nanti konpercepnya gue repot kan ya. Udahlah, gue nggak mau dah. Gue bilang nanti gue disikat. Gue juga sama, nggak bisa masuk berarti. Gue kan nggak pernah jadi panitia gue. Masa sih? Panitia maper gue? Lu kan panitia, bangke. Gue pengen kasih alasan supaya gue nggak masuk gitu. Aduh, jangan kayak gitu. Kalau gue memang nggak bisa katanya. Udah. Dan gue juga nggak tertarik. Gue nggak ada daftar. Gue nggak ada daftar. Kayak gitu. Oke bang, ini nanti gue record. Nanti gue stop record dulu. Nanti